Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini dalam acara penyampaian materi tentang pendidikan HIV/AIDS tentang nyeri ya. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Dosen Yulia Susanti yang sudah membimbing kami dalam materi pendidikan kesehatan HIV/AIDS ini. Kemudian tidak lupa kepada teman-teman yang hadir di auditorium lantai 3 Rumah Sakit Padang ini yang akan menerima materi dan keluarga pasien juga yang akan siap menerima materi tentang pendidikan kesehatan tentang nyeri pada HIV ini. Kemudian pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana HIV. Nah, sekarang materi berikutnya adalah tentang penyampaian materi tentang nyeri akut dan nyeri berat pada HIV/AIDS ya. Di sini sudah ada satu pasien ya, beberapa keluarga pasien yang sama-sama menderita penyakit HIV dan mengalami nyeri pada penderita HIV ini. Dan saat ini nanti kita akan sama-sama mendengarkan dan bagaimana sih demonstrasinya tentang penanganan nyeri tersebut ya. Sebelum kita mulai ya, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti dipimpin oleh saya. Yang kedua adalah pemberian materi atau penyampaian materi itu yang akan disampaikan oleh Mas Yuda Setiawan. Yang ketiga adalah penyampaian materi demonstrasi nanti yang akan disampaikan oleh Bu Rohmatul Umayyah. Kemudian yang ketiga nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Dan yang terakhir adalah penutup ya. Untuk mengefektifkan waktu, mari sebelum acara ini dimulai kita sama-sama membacakan kalimat basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk selanjutnya kami waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Yuda Setiawan untuk menyampaikan materinya dan langsung dilanjutkan oleh Bu Rohmatul Umayyah untuk menyampaikan demonstrasinya. Monggo untuk Mas Yuda Setiawan dan Bu Rohmatul Umayyah untuk mempresentasikan materinya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yuda Setiawan, mahasiswa S1 Keperawatan dari Stikes Kendal ya. Di sini saya menjelaskan tujuan saya untuk penyuluhan tentang penanganan nyeri pada pasien ODHA atau HIV/AIDS ya. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu pengertian tentang HIV/AIDS, tentang penanganan nyeri, tentang penyebab nyeri, tanda dan gejala, dan yang terakhir nanti ada manajemen cara mengatasi nyerinya. Itu ya. Kalau begitu, kalau Bapak Ibu setuju, kita atur waktunya. Nanti saya akan memberikan materi ini beserta demonstrasinya kurang lebih 15-20 menit. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke. Kalau begitu, kita langsung mulai saja ya Ibu. Apa itu pengertian HIV/AIDS? Yang pertama, definisi atau pengertiannya itu HIV merupakan virus rotavirus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi HIV atau AIDS, munculnya sindrom ini erat hubungannya berkurangnya zat kekebalan tubuh. Jadi ini identik sekali jika orang terserang HIV atau AIDS itu sistem kekebalan tubuhnya itu akan berkurang. Munculnya itu tidak tiba-tiba, tidak
1 bulan bahkan 1 tahun setelah orang tersebut terkena HIV, tapi ada jangka waktunya itu sekitar 5-10 tahun seseorang terinfeksi virus tersebut ya. Yang kedua, ini pengertian nyeri ya. Nyeri itu ada 2 ya, nyeri akut dan nyeri kronis. Pengertian yang pertama itu nyeri akut, didefinisikan itu merupakan sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset. Onset itu mendadak atau lambat yang berinteraksi kurang dari 3 bulan. Onset terjadinya nyeri tersebut ya. Yang kedua ada nyeri kronis. Nyeri kronis ini sensorik atau emosional berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Pedomannya itu akut kurang dari 3 bulan dan kronis itu lebih dari 3 bulan. Bagaimana manajemen nyerinya tersebut? Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintegritas ringan hingga berat dan konstan. Yang ketiga, ada penyebab terjadinya nyeri. Ini kita bagi 2 lagi ya. Penyebab terjadinya nyeri akut. Yang pertama ada 3 macam ini. Pencedera fisiologis atau inflamasi, biasanya radang, terus iskemia, neoplasma. Yang kedua ada pencedera kimiawi, misalnya terkena terbakar atau bahan kimia iritan, misalnya kita terkena bensin atau zat air keras misalnya. Terus yang ketiga itu ada pencedera fisik, misalnya abses, misalnya kita ada benjolan merah dan busnya atau nanahnya misal habis amputasi atau terbakar, terpotong setelah mengangkat berat, misalnya setelah prosedur operasi, trauma atau kita jatuh, kecelakaan atau latihan fisik yang berlebihan, itu bisa memicu nyeri yang mendadak atau onset itu onsetnya itu lebih singkat itu ya. Yang kedua ada nyeri kronis. Adapun terjadi nyeri kronis itu antara lain kondisi muskuloskeletal kronis atau tulang dan otot itu sudah terjadi lama, kerusakan sistem saraf, penekanan saraf, inflamatory tumor, ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodular dan reseptor. Misalnya ada gangguan imunitas, misalnya neuropati terkait HIV, virus varicella atau zoster, gangguan fisik metabolik, riwayat posisi kerja statis, kerjanya sistemnya itu aja, duduk terlalu lama, tidak pernah aktivitas, kondisi pasca trauma, misalnya kondisi pasca amputasi itu kan, terus kecelakaan, tekanan emosional, riwayat penganiayaan, misalnya penganiayaan itu kan ada banyak ya, fisik, secara fisik, psikologis, seksual. Sekarang itu penganiayaan secara psikologis pun bullying itu termasuk penganiayaan. Terus ada penganiayaan seksual ya, misalnya ini kasus seksual misalnya. Terus riwayat penyalahgunaan zat atau obat terlarang gitu ya. Ada macam-macam. Yang keempat itu ada, saya akan menjelaskan tanda dan gejala nyeri ya. Gejala nyeri kronis, yang pertama antara lain mengeluh nyeri, merasa depresi karena nyerinya itu tidak kunjung hilang, karena dia kan lebih dari yang saya bilang tadi, lebih dari 3 bulan, tampak meringis, gelisah, tidak mampu menuntaskan aktivitas, ini saking nyerinya ya, bersikap protektif atau bertahan posisi menghindari nyeri, pola tidur berubah, anoreksia, berfokus pada diri sendiri, dia kecenderungan tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya sembuh, saya tidak nyeri. Ini yang kedua, nyeri akut, antara lain mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif juga, waspada, posisi menghindari, gelisah, frekuensi nadi meningkat biasanya. Ini yang nyeri-nyeri baru ya. Terus ada pun beberapa yang sulit tidur. Intervensi manajemen nyeri, yang pertama ini kita menerapkan ONEK ya, observasi, nursing, edukasi dan kolaborasi. Yang pertama observasi,
identifikasi dulu kita nyerinya, karakteristik, durasinya bagaimana, berapa lama, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri gitu. Jadi PQRST-nya harus jalan ya ini. Lokasinya gimana, karakteristik durasinya itu hilang timbul atau terus menerus. Kedua, identifikasi skala nyeri. Skalanya itu ada 1 sampai 10, biasanya kita memakai seperti itu. 1 sampai 3 ringan, 4 sampai 7 sedang, 8 sampai 10 itu nyeri berat. Identifikasi respon nyeri nonverbal. Kita harus bisa mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Misalnya yang memperberat itu apa? Yang memperberat itu aktivitas berlebih. Yang memperingan itu jika istirahat atau duduk atau berbaring. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, misalnya, atau kita nyeri itu akan hilang kalau kita sebagai muslim ya sholat, berdoa, zikir gitu. Kita harus tahu pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup. Observasi juga, kita kalau berkutat dengan nyeri ya akan mengganggu aktivitas kita juga. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, nanti ada evaluasinya. Monitor efek samping penggunaan analgetik. Perlu diketahui obat analgetik itu ya kurang sedikit banyaknya itu pasti berpengaruh ke ginjal. Jadi kita harus waspada bila nyeri atau kita bingung ya kita bisa berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Yang kedua, nursing atau terapeutik. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya hipnoterapi, terapi musik, pijat, imajinasi, aroma, biofeedback. Atau pengalihan nyeri itu kita bisa pakai itu. Ini kan metode baru. Misalnya kita mengalihkan, kita lagi refreshing atau jalan-jalan kemana, ke Candi Borobudur misalnya. Yang kedua, kontrol lingkungannya berat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan. Kalian harus Bapak Ibu harus tahu, misalnya nyeri itu akan tambah berat jika ruangannya panas. Jadi Bapak Ibu harus menyetel suhu ruangan tersebut menjadi yang dingin. Misalnya bising karena suara kendaraan yang berlebihan, jadi Ibu harus menstabilkan. Misalnya Ibu harus kamarnya itu jauh dari ruang depan atau kendaraan lalu lintas. Fasilitasi istirahat dan tidur. Kita membersihkan tempat tidur, kamar, ruangan, bahkan rumah itu harus senyaman mungkin. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri yang dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Pertimbangkan jenis sumbernya. Terus Ibu nanti kan bisa memilah-milah yang saya bilang tadi itu. Dengan misalnya Ibu sebagai muslim zikir, sholat, atau musik, pijat, dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga, ada edukasi, jelaskan penyebabnya, periodenya, pemicu nyerinya itu muncul. Misalnya Ibu nyeri itu dengan gerakan yang tiba-tiba, jadi Ibu harus menghindari yang gerakan tiba-tiba tersebut. Gerakannya simultan saja, yang berkesinambungan. Jelaskan strategi yang meredakan nyeri. Strateginya itu banyak. Relaksasi, nafas dalam, anjurkan monitor nyeri serta anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Jadi Ibu jangan sembarangan menggunakan obat analgetik atau nyeri tanpa berkonsultasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan. Obat itu ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri yang saya bilang tadi itu, terapi musik, relaksasi nafas dalam, terapi pijat, imajinasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini kuratif ya, ini kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Ini kuratif itu kolaborasi analgetik itu peluru terakhir. Ya, assalamualaikum. Terima kasih untuk Bapak Erwan. Ya, terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu semua yang ada di sini. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah siap? Nanti kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Baik. Yang pertama itu adalah
beberapa tahap ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kita posisikan posisi ternyaman terlebih dahulu. Monggo, mau duduk, mau di bawah atau di atas kursi itu monggo. Itu sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu semuanya ya. Yang kedua, nanti kita menggunakan dua tangan. Yang pertama dada, yang tangan kanan berada di atas dada, yang satunya berada di atas perut ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan tarik nafas menggunakan hidung. Tarik nafas menggunakan hidung secara perlahan-lahan sampai dada dan abdomen atau perut terasa terangkat maksimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu tahan selama 3 detik. Setelah 3 detik hembuskan nafas secara perlahan dengan menggunakan mulut ya. Setelah itu bisa diulangi seterusnya ya Bapak Ibu ya. Monggo, ayo kita lakukan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya, 1, 2, 3. Yang pertama tangan kanan di atas dada, yang satunya di atas perut. Tarik nafas, tahan, hembuskan menggunakan mulut perlahan-lahan. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Tarik nafas, tahan, keluarkan menggunakan mulut perlahan-lahan. Tarik nafas, tahan, keluarkan menggunakan mulut secara perlahan-lahan. Kita ulangi lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan menggunakan mulut. Iya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melakukan itu untuk beberapa siklus ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya 15 menit ya Bapak Ibu ya. Semoga demonstrasi relaksasi nafas dalam ini dapat membantu Bapak Ibu untuk mengurangi nyeri. Ya, terima kasih untuk Bapak Erwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falis Hakim. Kebetulan saya sudah terkena HIV/AIDS. Itu sudah terdiagnosa sudah 5 tahun ini. Yang ingin saya tanyakan yaitu ketika saya merasakan nyeri di seluruh badan terutama di sendi, sudah saya lakukan teknik yang Bapak ajarkan itu, kemudian nyerinya tidak berkurang, kemudian saya kontrol ke dokter penyakit dalam, itu dapat obat penghilang nyeri, tapi tetap saja tidak sembuh. Terus solusinya saya harus bagaimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Apakah harus ke pindah ke dokter lain atau gimana? Mohon solusinya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Falis yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Bu Rohmatul Umayyah atau Mas Yuda Setiawan. Monggo yang berkenan untuk menjawab silahkan. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawabannya kepada Pak Falis ya. Gimana Pak Falis? Apakah sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, baik. Kemudian gantian ya, saya yang akan bertanya kepada Bapak ya. Gini, kan tadi udah dijelaskan apa itu definisi dari nyeri, terus kemudian lain sebagainya. Saya akan tanya singkat saja Pak.
tanda dan gejala nyeri itu apa saja sih? Nah, ini kan perlu diketahui tanda dan gejala nyeri itu apa saja biar Bapak tahu. Monggo Pak Falis bisa diterangkan. Untuk tanda dan gejala nyeri tadi kalau nggak salah tampak meringis kesakitan, kemudian tampak menghindari rasa sakit, kemudian cenderung pasien tidak menghiraukan lingkungan atau apatis, terus pola tidurnya berubah-ubah atau gelisah. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah anoreksia. Begitu Bapak? Apakah sudah benar? Coba dikoreksi. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Monggo. Baik, Mas Falis, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali, ini cukup banyak dialami oleh pasien-pasien atau masyarakat ya. Jadi alurnya, jika Mas Falis sudah melakukan tentang penanganan nyeri yang sudah kita ajarkan atau sudah meminum obat yang telah dianjurkan oleh dokter yang merawat, spesialis dalam tersebut, Mas Falis bisa untuk minta untuk dirawat bersama atau konsul kepada si dokter lain, atau ke klinik nyeri boleh. Misalnya klinik nyeri itu biasanya diampu oleh dokter saraf, dokter anestesiologi, terus dokter rehab medik. Nah, jadi nanti ada penanganan yang lebih lanjut. Itu yang tadi sudah kita jelaskan, ada onek itu dan kolaborasi. Itu kan kita kolaborasi sama dokter yang lain, bahkan spesialis yang lain pun berkolaborasi dengan spesialis kesehatan kedokteran yang lain. Begitu ya Mas Falis, kurang lebihnya mungkin bisa dipahami lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih kepada Pak Falis, luar biasa sekali. Ternyata Bapak sudah paham ya tentang apa itu tanda dan gejala nyeri, terus kemudian apa saja nyeri itu. Nah, oke, sekarang sudah menunjukkan jam 12 ya. Berarti saya akan melakukan penutup ya. Baiklah. Sebelum saya melakukan penutupan, saya akan membacakan sedikit kesimpulan atas penyampaian materi tadi ya. Yang pertama adalah nyeri. Nyeri itu adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan ya. Ini intensitasnya lambat atau mendadak konsepnya itu. Kemudian perbedaan dari nyeri akut dan nyeri kronis itu perbedaan terkait dengan intensitas waktunya ya. Waktunya itu kalau yang akut itu kurang dari 3 bulan, sedangkan yang kronis itu lebih dari 3 bulan ya. Kemudian tanda dan gejala nyerinya ini yang perlu digarisbawahi ya. Gelisah ya, terus kemudian kalau meringis, kemudian pola tidur juga, jadi pola tidur juga bukan karena tidur, tapi karena bisa nyeri juga. Kemudian faktor-faktor yang lainnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah bagaimana penanganannya. Penanganannya adalah yang tadi sudah disampaikan oleh saya, yaitu dengan pendekatan alam. Oke, demikian saja untuk materi pada siang ini ya. Untuk selanjutnya nanti kalau misalnya belum jelas, monggo nanti leaflet bisa dibagikan ya. Leaflet nanti bisa diambil satu-satu yang belum jelas dan nanti bisa tanya di meja pendaftaran tadi. Oke. Demikian materi pada siang ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda sekalian, keluarga, teman-teman, dan pasien ya. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.